Yuk kita belajar mengenai parenting. Tema yang diberikan adalah gambar diri juara kehidupan. Oke, gambar diri juara kehidupan. Orang yang gambar dirinya tidak bagus tuh merasa jelek. Kenapa merasa jelek? Berikutnya lagi, bukan hanya merasa jelek, dia merasa aku nggak bisa, saya selalu salah, saya nggak cukup bagus, nggak seorang pun mencintai saya tidak berharga. Itu kemungkinan besar hasil labeling dari orang tuanya. Kamu nih salah melulu, kamu udah terus dan seterusnya. Ya, berikutnya lagi. Nah, sekarang gimana membangun gambar diri anak supaya anak punya gambar diri seorang juara? Maka kita pertama harus membawa anak pada panggilannya. Gimana caranya? Berikutnya, Mazmur 139:13. Intinya adalah setiap anak unik, setiap kita pun unik. Berikutnya lagi, ayat 14, bukan hanya unik atau antik, tapi dahsyat dan ajaib. Bagaimana dahsyat dan ajaibnya? Tak kasih ilustrasi aja. Boleh ke berikutnya. Ini gambar karya saya sendiri. Saya seorang animator, maka sekarang direktur LSP Animasi, karena inilah animasi karya saya. Ya, akhirnya kita bikin juga production house film animasi. Sekarang tayang di RTV dan di Makna TV. Ya, nah, dalam cerita yang saya buat dalam konsep Happy Holy Kid, si Happy, si Holy, sama si Kid, ya, si Happy yang pink, Holy yang ungu, Kid yang biru. Dia punya teman-teman para binatang dalam dunia fabel anak-anak. Sebagai ilustrasi aja itu anak-anak kita. Gimana kalau si kelinci ini ngambil jurusan berenang? Wah, pasti gurunya bilang, goblok kamu yang nggak bisa berenang, begitu kan? Gimana kalau kura-kura ngambil jurusan terbang? Idiot kamu ya, gitu. Raja Wali ngambil jurusan penyelam, waduh, susah mah, belajar makanya, tapi nggak bisa, makanya belajar terus, nggak bisa mah, gitu ya. Apakah mereka bodoh? Salah jurusan. Coba si kura-kura ngambil jurusan menyelam, coba Raja Wali ngambil jurusan terbang, coba kelinci ngambil jurusan lari. Semua orang itu hebat, semua anak itu hebat. Tapi jangan anak kita paksa jurusan yang salah. Maka gimana supaya nggak salah? Kita harus mengenal keunikan anak. Tuhan ciptakan unik, dahsyat, ajaib. Setiap anak itu cerdas. Mau pakai teori apa? Multiple intelligence. Ada 8 tuh kecerdasan anak. Bahkan kalau sekarang bisa 9, bisa 10. Karena muncul lagi tambah berbagai jenis kecerdasan dimasukkan lagi ke dalamnya. Tapi kalau mau pakai Howard Gardner atau Daniel Goleman, maka 8 jenis kecerdasan. Nah, anak kita tuh cerdas yang mana? Makanya nomor 3, anak nomor 3, dia nggak juara akademik, tapi artnya kuat sekali. Waktu pandemi, saya bangkrut. Ada orang nanya saya, Pak Jarod bisa ngelukis ya? Saya dengar, bisa. Bisa ngelukis macan? Bisa. Buat siapa nanti Pak? Saya mau kasih ini sama jenderal ini gitu. Ush, bisa Pak? Bisa. Butuh duit, bilang aja bisa, ya kan? Dikasih fotonya. Wah, Siberian Tiger 2 macan lagi begitu. Saya panggil anak saya, kamu yang ngelukis ya. Nanti aku bikin backgroundnya, nama saya depan, nama kamu di belakangan pas. Kita tulis supaya nggak bohong bahwa dibuat bersama gitu ya. Jadi saya udah lama nggak ngelukis, belasan tahun nggak ngelukis, dapat order. Akhirnya anak saya tak suruh ngelukis, pasang di Instagram. Semuanya bilang, wih bagus Pak, aku order. Yang kedua saya bilang sama anak saya, atau saya bilang sama diri saya sendiri, wah saya harus ngelukis sendiri nih, maksud anak yang ngelukis, yang jualan gitu ya. Akhirnya saya lukis juga, karena memang punya bakat, percepatan. Singkat cerita, 2 tahun pandemi saya sudah jual lebih dari 150 lukisan dengan harga rata-rata 20-25 juta. Jika saya bilang sama istri, saya bangkrut, pandemi datang, saya jual lukisan, kita makan dari lukisan, saldonya berapa sih sekarang dari jual lukisan? Ya 1 M ada sih. Nah, itu anak saya nomor 3, itu kayak saya dalam hal artnya. Coba dia salah jurusan, apakah dia hebat jadi juara kehidupan? Enggak. Jadi orang itu akan hebat pada bidangnya. Saya ngelukis hebat, ngomong hebat, accounting pusing, lihat angka stres ya kan. Jadi setiap kita tuh hebat loh. Cuma untuk hebat itu kita perlu tahu, kalau dalam bahasa fabelnya, ya anak kita tuh kelinci, kura-kura atau Raja Wali. Beri dia belajar yang pas. Oke, berikutnya lagi, maka saya simpulkan begini. Orang tua yang membantu anak menemukan keunikan dirinya, sisi positif, minat, bakat, dan kemampuannya akan menjadikan anaknya luar biasa. Tapi orang tua tugasnya membantu anak menemukan keunikan dirinya dan bersyukur dengan hal itu. Oke, berikutnya lagi. Apa sih gambar diri itu?
Gambar diri itu sebenarnya kalau disimpulkan atau diberikan arti ya pendek ini aja, bagaimana orang menilai dan berhubungan dengan diri sendiri. Bapak Ibu kan menilai diri sendiri ya. Kalau saya tanya, berikan definisi tentang diri Anda. Apa ya? Apa ya? Berarti masih bingung gambar dirinya. Ya Pak Jarod, saya ini jadi anak salah, pacaran salah, menikah salah, jadi orang tua salah, istri pun salah. Saya ini orang yang penuh kesalahan, saya cacing, tanah liat. Duh, jelek banget gambar dirinya. Kenapa nggak berkata, aku ini hamba Tuhan, orang yang dikuduskan. Dulu aku najis, tapi sekarang aku orang kudus. Aku wakil Tuhan di bumi ini. Beda ya? Jadi kita punya gambar diri itu apa? Bukan berarti kita sombong ya, tapi kita bersyukur bahwa dulu kita aku itu fakta. Tapi kalau kita sekarang menilai diri kita ini. Saya 2019 bangkrut. 140 M tuh amblas, bahkan utang 17 M. Karena saya pemilik dari selain Happy Holy Kid adalah IVA. Happy Holy Kid itu sebenarnya istri, kayak sambilan lah buat istri gitu ya. Walaupun franchise kita 66 cabang, tapi itu dari 8 cabang yang gedein itu istri saya. Jadi saya gedein IVA, ya MLM IVA dahsyat, baju, sepatu, kosmetik segala macam. Kita punya stoknya 200 kabupaten, member kita 500.000, 10% member tutup poin 50 miliar bulan itu. Saya udah mimpi untuk go public aja. Millennial kills everything, platform datang, nyungsep itu MLM. Singkat cerita aja, bangkrut, malah utang. Lalu untuk bayar utang itu, jual aset yang 140-an M hanya dijual 22. Daripada digebukin, daripada mati, daripada diculik, daripada diciduk. Saya udah diancam-ancam gak karu-karuan. Bangkrut satu kata, wah demo buruh, polisi datang, prosesnya 2 tahun loh. Makanya saya udah lepas obat dan insulin 2009 sampai 2017, 2018 saya minum obat lagi. Kenapa? Stres. Saya nggak kelihatan stres, kan orang sanguin, hamba Tuhan, harus khotbah, ya di mimbar, wih antusias, semangat, ya kan? Di kamar nangis-nangis. 240 hilang loh, habis, ya. Nah, dengan pengalaman kejadian itu, bagaimana gambar diri saya? Saya tetap berkata, aku orang yang diberkati Tuhan. Lo kok bangkrut? Bangkrut bisnis, ngelukis diberkati. Apapun yang saya kerjakan tetap diberkati. Saya tetap menilai diri saya sebagai orang yang diberkati. Jadi itu gambar diri. Gambar diri akan mempengaruhi sikap dan perilaku. Walaupun sikap dan perilaku kalau betul-betul hantamannya luar biasa ya akan goyang juga. Tapi karena gambar dirinya benar, bangkitnya itu lebih cepat. Yang lain mungkin nggak sampai 240 M hilangnya ya. Mungkin 1/10-nya ada stroke. Kenapa? Karena memandang dirinya sebagai orang terkutuk misalnya, orang sial misalnya. Lalu apa? Menyalahkan diri sendiri apalagi. Self judgment. Itu sumber penyakit loh. Kalau toh memang salah, kan ada jalan pengampunan. Jadi kita perlu memandang diri kita. Nah sekarang itu kita. Gimana anak kita sekarang? Kalau anak kita mau jadi juara hidup, maka dia juga harus punya gambar diri yang benar. Bagaimana dia memandang dirinya. Oke, berikutnya. Kenapa sih kita mengajarkan kepada anak gambar diri itu pentingnya apa? Karena anak akan menentukan batas tertinggi yang bisa diraih. Tak kasih contoh biar gampang. Boleh file berikutnya, itu ada beberapa cover buku dengan penulis sebelahnya namanya Viktor Serebryakov. Pernah dengar Viktor Serebryakov? Siapa yang belum pernah dengar angkat tangan? Yang belum pernah. Saya baru saja mengucapkannya. Udah dengar semuanya ya? Cuma nggak tahu dia siapa. Ini perantauan dari orang Eropa Timur yang merantau ke Amerika dan bapaknya bilang kamu tuh goblok begitu. Dia marah dibilang goblok ya kan. Ibunya juga bilang kamu goblok begitu. Dia nggak semarah dibilang bapaknya. Dia ke sekolah gurunya nggak baik juga bilang kamu goblok gitu ya. Saya nggak. Kalau saya sih mengerti kenapa gurunya, bapaknya, ibunya bilang anaknya goblok, muridnya goblok. Kenapa? Karena mereka belum pernah ikut parenting kelas saya, ya kan. Karena mereka lahir duluan. Nah, bahkan mereka udah mati sekarang bapak ibunya. Jadi si Viktor ini karena dibilang bodoh, ketika akhirnya orang tuanya, gurunya pun bilang bodoh, dia memandang dirinya orang bodoh. Temannya bilang kamu goblok, dia gak marah lagi. Bahkan dia bertingkah laku seperti dia dilabelkan. Singkat cerita dia gak lulus SMA, umur 22 tahun dia kerja serabutan sebagai office boy dan dites 2 hal. Yang saya tangkap ceritanya adalah ketika tes bukan temperamen dasarnya di Amerika untuk office boy untuk kerja level bawah pun sanguin nganter barang, melankolik ngitung barang supaya maksimal. Temperamen dasarnya apa saya nggak perhatikan, tapi IQ dia 156.
Juara 100-110 masih oke, 110 sampai 120 itulah juara akademik. 120 biasanya anak bermasalah karena dia pinter, sekolah nggak perhatikan gurunya, lalu dia nakal. 140 akan ada masalah dengan konsentrasi, kebanyakan ide dan nggak bisa fokus. Di atas 150, dah macam-macam masalahnya, kayak Thomas Alva Edison segala macam, ya. Nah, ketika Viktor Serebriakov tahu bahwa di tes IQ 156, gambar dirinya berubah. Aku pandai sekali, tidak seperti kata papa, nggak seperti kata mama. Aku pandai, tidak seperti kata bu guru. Orang tuaku melahirkan aku, tapi dia nggak tahu siapa aku yang sebenarnya. Maka kalau saya berkata assessment itu penting. Atau kalau enggak, ya gambar diri kita itu apa kata Tuhan. Atau kita bangun gambar diri anak, jangan memberi label. Singkat cerita, ketika Viktor Serebriakov itu akhirnya tahu dirinya pandai, tapi terlanjur gak lulus SMA. Dia ngambil kayak semacam kesetaraan C. Sambil kerja, dia kuliah S1. Singkat cerita, Viktor Serebriakov itu ketua dari Mensa Society seperti ICMI dulu di Indonesia. Dia ketuanya orang-orang pinter yang menjadi lembaga informal penasihat presiden Amerika. Anda cari Mensa Society, muncullah nama Viktor Serebriakov. Cari biografinya dan bukunya pun banyak sekali. Setelah dia menjadi seorang PhD, seorang doktor, dia menjadi lembaga research untuk khususnya mengenai kebijakan. Turun pajak atau naik pajak. Maka dia cari banyak ilmuwan untuk diskusi dan membahasnya, lalu keluar sebuah rekomendasi. Dia mencapai prestasi tertinggi ketika dia memandang dirinya pandai. Nah, sekarang kita mau bikin anak kita tuh memandang dirinya apa? Kenyataannya IQ-nya nggak tinggi, Pak. Kita bikin aja gambar diri bukan pandai. Aku anak baik, aku anak hebat. Pedagang nggak perlu pandai. Saking pandainya ngitung, harganya nggak keluar-keluar angkanya. Lebih baik hatinya baik, keluarga harga salah pun dia komitmen, ya salah harga deh, ya sudahlah, aku pegang perkataanku dah gitu, nah menyorong bodoh, ngitung salah kan, tapi dia pegang loh walaupun salah, ngitung harga, tapi jangan lebih dari 1 kontainer ya gitu, nah. Aku rugi nggak apa-apa lah, daripada yang harganya pinter, nggak bisa dipegang omongannya, siapa yang sukses? Yang pegang omongan, pegang bicara. Maka kita mau kasih untuk anak kita sukses ini, kita mau label apa? Kalau emang dia pinter, kamu anak pinter gitu kan. Kalau ternyata dia nggak pinter, kamu anak Tuhan, kamu anak luar biasa, kamu anak yang punya integritas. Waktu anak saya itu hampir nggak naik kelas. Nilainya berapa, Ben? 4, Pak. Kok 4 sih? Tapi ini 4-nya kudus loh, Pak. Loh, dia tahu 4 kudus. Temenku ada 8, Pak, tapi nyontek, Pak. Lebih bagus 4 kudus atau 8 nyontek, Pak? Yang bagus itu 8 kudus dah. Itu susah, Pak. Hebat, Ben. Kamu nih hebat, Ben. Kamu nanti paling besar cocoknya pendeta, Ben. Karena 4 kudus ya. Tapi singkat cerita, begitu dia menang Asian Scholarship segala macam, dia lulus dari Sek 3, Sek 4, lalu Junior College dengan nilai rata-rata 98,89. Dia sama pemerintah Singapura dikasih tiket, mau MIT, mau kemana pun dia beasiswa. Dan dulu dia impiannya memang ke MIT belajar untuk game maker supaya jadi gamer yang hebat karena bisa bikin game gitu. Tapi akhirnya ketika dia tahu keunikan dirinya, dia bilang, Pak, aku game hobi aja, Pak. Aku mau ngambil mechanical engineering gitu ya. Oke, berikutnya lagi. Jadi orang akan hebat ketika dia memandang dirinya sebagaimana adanya sebenarnya. Nah, dalam kasus Viktor ini, dia tidak hebat, waktu sama orang tuanya dilabel bodoh. Orang tua kita pun belum tentu tahu siapa kita loh. Ya. Nah, kalau kita sekarang sebagai orang tua, kita juga nggak tahu bener loh siapa anak kita. Tapi sekarang ada alat bantu ya. Alat bantu apa? Oke, ntar kita belajar. Yang kedua, gambar diri mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya. Saya memang dulu orang berdosa, kan diampuni, saya orang kudus dong. Ngusir setan, ayo. Pak Jarod, ngusir setan, ayo. Pak, ada orang kesurupan, oke, bawa ke rumah saya. Nggak takut. Mempengaruhi bagaimana kita membawakan diri. Karena saya memandang diri saya sebagai orang yang dikuduskan. Memang punya dosa, Tuhan sudah hapus. Itu bagaimana memandang diri loh. Itu gambar diri semuanya, ya kan? Tergantung dalam bidang apa, ya. Oke, berikutnya lagi. Yang ketiga, gambar diri itu apa sih? Mempengaruhi bagaimana orang berhubungan dengan orang lain. Pak, anak saya tuh nggak bisa bergaul, Pak, malu, Pak, nggak mau. Jangan-jangan dia memandang dirinya jelek. Jadi sebenarnya perilaku itu simptom atau yang muncul di permukaan. Akarnya apa?
Gambar diri, citra diri, self image, self esteem, apapun istilahnya banyak banget. Tapi bagi saya gambar diri itu bagaimana orang memandang dirinya. Ketika dia memandang dirinya jelek, untuk memperbaiki, sering yang diperbaiki kan casingnya. Supaya dihargai, pakai baju bermerek, baju yang mahal. Kalau bisa beli yang mahal ya nggak masalah. Tapi kalau belum waktunya, malah nambah utang lagi. Jadi akhirnya orang hanya perbaiki casing, bukan dalamnya. Oke, berikutnya lagi. Ada sedikit kasus yang pernah muncul tapi sudah lama sebenarnya, di mana kalau kita ke Chongqing, ke Cina, ke Guangzhou, wih banyak loh. Kayak di sini tuh klinik-klinik, kalau di sini kayak Alfamart, Indomart ya, di mana-mana gitu ya. Kalau di China itu kan kayak klinik kesehatan kecil-kecil. Tapi orang sakit yang parah pun pokoknya diambil darahnya, oke, infus, cuma bedanya yang apa yang dimasukkan ke infus. Kongsi saya masuk ke Siloam, masuk ke Karawaci ya, untuk sakit yang sama bisa 20, 30, 40 juta. Sakit yang sama, kejadiannya pas lagi di sana 2 juta paling 3 juta. Karena kalau di China tuh sebenarnya pengobatan hebat ya sekarang ya. Luar biasa ya. Kalau Korea yang di mana-mana, bukan Indomaret, bukan klinik kesehatan ya, klinik kecantikan. Karena orang di Korea kayaknya lebih seneng tampil cantik gitu ya. Makanya orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi katanya banyak yang sudah dioperasi. Hidungnya dimancungin, pipinya dicabiin gitu ya. Saya khawatir aja ada laki-laki ganteng menikah dengan wanita cantik, anaknya jelek-jelek gitu kan. Itu kekhawatiran pertama saya gitu ya. Kekhawatiran saya kedua, ini nggak tahu bener apa nggak ada ayatnya tuh. Saya banyak berandai-andai aja. Kalau Anda ganti hidung, ganti pipi, kalau salah macam gitu kan, lalu meninggal gitu ya. Ya percaya Tuhan Yesus sih, masuk surga. Tapi begitu pintu gerbang, tidung, tidung, produk tidak dikenali. Tidung, tidung. Scanningnya nggak bisa, gate-nya nggak bisa buka. Ya itu kekhawatiran yang sebenarnya mungkin berlebihan. Hanya buat juk aja supaya, buat apa sih kita? Tapi kalau bukan estetika ya, oke lah. Pak ini nafasnya susah begini, oke operasi hidungnya, gitu ya kan. Tapi kalau hanya untuk cantik, menurut saya cantik itu bukan luar kok. Makanya Alkitab berkata, Amsal berkata, Salomo berkata, lebih baik tinggal di atas suatu rumah daripada diam dengan perempuan yang suka bertengkar. Bapak bayangin Pak, ini bayangin ya Pak ya, istrinya cantik Pak, mulus Pak, bahenol, seksi Pak, waduh. Tapi dipegang marah Pak, kagak bisa dicium Pak. Itu kayak kita lapar lihat sate gak boleh makan, mendingan gak lihat saudara. Mendingan gak usah seksi banget, tapi dicium mau, dipegang mau. Kalau maaf nih kalau agak jorok sedikit, ya diajak seks juga mau gitu ya. Jadi apa itu cantik menurut saya ya kalau bisa luar dan dalam. Tapi kan susah ya. Kadang orang itu jahat, jelek tapi kaya. Ya kan? Baik hati tapi bodoh. Karena bodoh maka baik hati. Gak bisa mikir yang jahat. Kita gak bisa cari pasangan yang sempurna. Anak kita juga gak bisa. Tapi kita bisa lihat sisi positifnya. Oke, berikutnya lagi. Nah ini dari sisi psikologis dan neuroscience. Karena sebenarnya seorang neurolog, namanya Dr. Mauro Costa Mattiolo. Orang yang gambar dirinya tidak bagus, itu banyak yang susah dengan masalah konsentrasi. Ya, jadi begini. Kalau anak itu bersyukur dengan dirinya, bersyukur lahir di keluarga mana, bersyukur dengan dirinya, karena orang tuanya selalu melihat sisi positifnya dan diakui, maka anak yang merasa penerimaannya kuat, di otaknya banyak serotonin. Anak yang banyak penolakan, nggak ada serotonin, bahkan nggak bisa fokus, bahkan tidur pun susah. Merasa dicintai, melatonin. Melatonin ketemu serotonin, itu regulator tidur. Makanya kalau ada orang yang, Pak saya insomnia Pak, ikut pelajaran saya, sebulan juga lepas obat loh. Dalam setengah jam aja tak jadi olah nafas langsung ngantuk. Kita bisa memicu produksi serotonin dan melatonin dalam otak kita dengan cara yang sangat mudah. Tapi cara yang paling alami adalah bukan dengan terapi. Ketika orang merasa diterima, itu serotonin. Merasa dicintai, itu melatonin. Ketika anak nggak merasa diterima, maka dia akan susah untuk fokus. Karena serotonin dan melatonin ini selain regulator tidur itu juga membuat orang bisa fokus. Nah kalau orang nggak bisa fokus, belajar nggak bisa fokus, ya bagaimana prestasi akademiknya? Dagang nggak bisa fokus, kerja nggak bisa fokus. Mau fokus tuh ritualnya banyak banget. Sampai di kantor, beresin tempat, minum kopi, baru bisa fokus. Ya kelamaan. Kelamaan.
Kelamaan, ya kan? Habis dari Bogor acara kesehatan, di sini parenting, di tengah jalan ditanya animasi, langsung fokus begitu, ya kan? Sampai rumah pasang 4 kanvas, ngelukis serentak, bisa. Banyak seniman tuh nggak bisa produktif bukan karena apa sebenarnya, ya mungkin strategi juga bisa sih. Kalau produksi sedikit harganya naik gitu, tapi kebanyakan tuh ya moodnya nggak bagus, mood-mutan gitu. Kalau saya nggak ada mood-mutan, mau ngelukis apa aja ya pasang kanvas jalan, bahkan bisa pasang 4 sekaligus. Karena begitu kanvas ini fokus, pindah kanvas lain fokus lagi, begitu. Ini nggak bisa diteruskan karena nunggu kering dulu, nunggu keringnya 2 hari, masa 2 hari nggak kerja? Kalau saya enggak, saya pasang langsung 4 kanvas begitu. Jadi 1 bulan saya bisa bikin 8-9 lukisan. Jual yang banyak orang sih melukis cepat bisa ya, jual yang susah. Maka saya merasa orang yang diberkati, habis bangkrut tapi diberkati. Lukisannya juga nggak bagus-bagus banget, tapi ya laku aja gitu kan. Oke, kembali ke soal gambar diri. Gambar diri akan bikin orang fokus. Bukan hanya untuk anak loh, kita pun butuh gambar diri yang baik. Supaya kita gampang fokus, juga gampang tidur. Berikutnya lagi. Nah sekarang gimana cara membentuk anak gambar diri? Spesifiknya gambar diri seorang juara kehidupan. Kejadian 1:26, ini saya bikin sekilas, cepat aja ya. Kita tuh diciptakan seperti gambarnya Tuhan. Tapi seperti kita tahu, gambar Tuhan itu rusak karena dosa. Kejadian 1:27 menekankan ayat yang sebelumnya mengenai kita diciptakan seperti gambarnya Tuhan. Roma 3:23, karena dosa itulah sebenarnya merusak gambarnya Tuhan. Jadi manusia diciptakan seperti rupa dan gambar. Kalau bahasa Ibraninya, teselem dan demut. Kecerdasan dan kemuliaan. Waktu dosa yang rusak tuh sebenarnya kemuliaan Tuhan. Cerdasnya nggak rusak. Bahkan orang ateis pun bisa pinter. Jadi yang rusak itu karakternya, kepribadian Tuhan. Nah, termasuk gambar diri. Karena manusia memandang dirinya bukan Tuhan lagi, bukan gambar Tuhan lagi. Ya udah terserah. Tergantung konsep apa yang masuk, mindset apa yang masuk. Efesus 1:13 adalah jalan keluar terhadap gambar diri yang rusak karena dosa. Karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, rohnya dimeteraikan Roh Kudus, maka dia jadi anak Tuhan lagi. Maka kalau anak kita sudah lahir baru, atau paling nggak ikut kita, iman kita harus kasih dia label. Bukan, dia nakal nih. Jangan bilang, kamu tuh anak nakal. Jangan. Kamu anak Tuhan, nggak boleh nakal. Besok nakal lagi, kamu tuh anak Tuhan, nggak boleh nakal. Besok nakal lagi, kamu itu anak Tuhan. Anak Tuhan tuh nggak boleh nakal gitu. Dia nakal lagi, kita marah dong. Marah boleh, Bapak boleh marah, Ibu boleh marah. Kalau nggak gila Bapak Ibu. Orang bahagia itu mau marah ya marah, mau nangis ya nangis, mau ketawa ya ketawa. Jangan marah tapi ketawa, gila namanya. Jadi orang itu makhluk emosi. Boleh emosi loh. Kalau percaya Pak didik anak boleh emosi, boleh. Pak bukannya orang Kristen harus lemah lembut? Ya nggak harus lemah lembut tapi kalimatnya negatif. Wah, anaknya nuakal, kurang ajar. Nah, Mama mau bicara sama kamu. Lemah lembut bicaranya. Mama menyesal melahirkan kamu. Lemah lembut. itu nusuk pelan-pelan itu. Itu matinya pelan-pelan itu. Lebih baik kamu itu anak Mama. Kamu tidak boleh seperti itu. Masih mending daripada lemah lembut tapi yang tadi gitu kan. Coba aja ibu lemah lembut sama suami, Pak, aku tuh nyesel banget nikah sama kamu. Lemah lembut. Terus maunya apa? Ya mendingan begini Pak, kamu tuh kalau marah sama saya, aku nih nggak apa-apa Pak, aku nih wanita bijak. Tapi kalau kamu marah depan umum Pak ya, nanti kan orang memandang kamu tuh gimana? Loh, kita korban nih, masih memikirkan kehormatan pelaku. Itu namanya wanita mulia. Bisa? Susah. Ya biasanya begini, kamu tuh jangan begitu dong, saya malu nih. Suami mikir, malu? Ya terus kenapa? Aku menderita. Bagus, kalau gitu lain kali begitu lagi. Maka jangan mendasehati demi diri sendiri. Nah, kalau kamu nakal, Mama nih malu, Mama nih bu guru, nah Mama ini guru sekolah minggu, kamu jangan nakal, jangan bikin malu Mama. Ngurus dirinya sendiri dia, bukan cinta saya, dia cinta namanya sendiri, dia nggak ngurusin saya. Kalau kamu nilainya bagus, Papa bangga. Kalau kamu sekolah pintar, Papa bangga. Oh, sekolah itu kepentingannya dia, untuk kebanggaan dia. Kapan saya hidup untuk diri saya sendiri? Mendingan nak, kalau kamu pintar, masa depanmu luar biasa. Kalau kamu nilainya bagus, kamu bisa bangga dengan diri kamu sendiri. Kamu nilainya jelek, ya Mama, Papa ya nggak malu juga, Papa nilainya nggak jelek.
Walaupun dalam hati saya nih, kalau dia nilai jelek, malah petaka buat saya. Iya kan? Pak Jarot yang nulis buku parenting gitu loh, anaknya gak naik sih, sekarang dikembalikan turun. Itu dulu masalah saya. Maka waktu anak saya nomor 2 dulu naik kelas 2, naik kelas 3, itu saya senang sekali. Anak naik itu senang loh. Nomor 1 jangan tanya, kelas 1 SD sampai 3 SMP ranking 1 terus. Nomor 2 itu dia naik kelasnya, senangnya minta ampun. Tapi Tuhan tuh menyembuhkan melampaui keinginan saya yang bisa naik. Ranking 1 6 tahun kemudian. Gak cepet juga ya, 6 tahun loh. Bisa dia ranking 1 menang beasiswa. Oke, berikutnya lagi. Lalu gimana dong caranya? Ya langsung disimpulkan aja bagian 2 tadi. Tahap pertama mendidik anak adalah mengenalkan anak kepada Tuhan. Karena gambar diri yang terbaik itu apa sih? Aku nih anak Tuhan. Begitu kita berhasil membuat anak, aku nih anak Tuhan, itu jadi fondasi perilaku. Nanti berikutnya, ya anak Tuhan tuh nggak boleh ngomong kotor. Kamu kan anak Tuhan, gitu kan? Jadi kalau gitu kita berhasil membuat anak lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Tidak ada fondasi lain selain Kristus. Selanjutnya orang membangun terus di atasnya, terserah. Tapi begitu kita taruh dia, udah. Itu sebagian besar didik anak udah selesai. Walaupun anak yang terima Tuhan Yesus juga bukan berarti terus sempurna ya. Berikutnya lagi. Keunikan anak ini begitu banyaknya. Makanya saya tak kasih sekilas aja. Makin banyak ilmu yang dipakai untuk mendeteksi keunikan anak, ya makin akurat hasilnya. Misalnya pakai ilmu temperamen dasar atau foto karakter atau DISC, itu salah satu karena sama aja. Dapatlah anak kita nih sanguin, pragmatik, melankolik, hijau, kuning, ungu dan seterusnya. Pakai ilmu apa lagi? Misalnya personality, kalau anaknya udah 10 tahun ke atas, 12 tahun ke atas, bisa udah suruh ngisi link sendiri aja. Ya, baik yang atas, baik yang tengah. Kalau mau tes gratis tak kasih linknya nanti lewat pengurus gereja ya, sehingga bisa tes masing-masing, bukan hanya anaknya, orang tuanya juga ya. Tes lagi bahasa cinta dan seterusnya. Tes sidik jari ya nggak bisa gratis ya, tapi dari tes sidik jari kita dapat lagi nanti keunikan anak. Makin banyak ilmu yang kita pakai, kita makin bisa mendefinisikan anak saya itu begini ya. Berikutnya lagi, misalnya dari hasil tes misalnya sidik dari kepribadian ya, mau Enneagram ataupun MBTI. Kalau anaknya 16-17 tahun mau milih jurusan, sudah terlanjur kuliah, mau milih pekerjaan, ini menurut saya bagus banget ya. Berikutnya lagi, dari hasil personality ini akan keluar 16 macam. Jadi waktu anak saya nomor 1, ketika dia pinter dapat beasiswa, akhirnya setelah Sek 3, Sek 4, Junior College totalnya 4 tahun, dia dikasih mau beasiswa itu kedokteran atau ngambil bisnis. Dia bingung, dia tes personality-nya ENFJ dalam MBTI. Maka dari situ yang cocok adalah konsultan, bukan dokter. Akhirnya dia mantep, aku pilih jurusan bisnis untuk nanti jadi konsultan. Dia yang memutuskan, kita hanya bawa anak aja mengerti keunikannya. Berikutnya lagi, kalau dari sidik jari misalnya, ya, dari sidik jari ini betul-betul hasil saya sendiri. Ketika saya kemarin pas COVID, malah belum lama ya, saya pengen tahu diri saya dan juga istri saya. Kita berdua tes supaya saya paham dia paham saya. Saya punya kecerdasan yang warna putih, itu kecerdasan yang dikembangkan belakangan. Ada 2 yang melampaui angka 14. Ada 1 yang memang pada dasarnya, ada 2 yang pada dasarnya memang bukan pengembangan, melampaui juga 12. Sampai Pak Tunggul namanya Herbarwono dari Fingerhit Talent Spectrum. Pak, Bapak punya 4 kecerdasan yang melampaui 12. Aku mau nanya Pak Jarot, apa orang tua Pak Jarot itu pernah stroke gara-gara Pak Jarot? Kenapa nanya begitu? Orang kalau punya kecerdasan di atas skala 12 itu, kalau nggak bandel, nakal, ngeyel, nggak bisa fokus, nggak bisa diam, hiperaktif gitu. Kalau saudara lihat saya sekarang, mau nggak punya anak kayak saya? Melukis, animator juga. Bahkan sekarang saya udah bisa rapi loh. Saya di LSW animasi, saya direktur keuangan, ngurusi keuangan. Padahal saya orang sanguin, saya udah berubah. Sanguin saya udah tinggal 30%. Melankolik saya naik 30%. Pragmatik, kolerik hampir imbang rata. Jadi begitu temperamen saya berubah, saya pekerjaan yang dulu saya nggak bisa, saya sanguin tukang ngomong, nggak bisa nulis buku. Waktu saya yakin bahwa sinapsis otak bisa berubah dan sebuah kemampuan yang tidak ada 7 turunan ke atas pun
bisa dibikin. Makanya kayak motivator kayak Mary Riana atau dari John Adamko, James Quick. Ya kalau yang bermain di anak-anak remaja itu ya Adamko, Mary Riana, dia main di camp-camp remaja. Saya bisa bikin talenta apapun pada anak bapak ibu kan gitu kan. Kenapa? Ya dasarnya sinapsis. Waktu saya dulu belajar itu untuk jadi motivator, jadi coach, belajar sinapsis. Saya tukang ngomong, saya tukang bicara. Di tes sidik jari saya belajarnya auditory. SMP, SMA, kuliah nggak pernah nulis. Kalau mau ujian cari melankolik, pinjam fotokopi catatannya. Tapi saya tertantang dengan ilmu mengenai sinapsis, mengenai bagaimana otak itu plastis. Jadi plastisitas otak, plastisio, to form, bisa dibentuk. Asal yakin, percaya, latihan, konsisten, senang hati, terus menerus. Saya latih diri saya nulis buku. 4 tahun, Gramedia tolak terus. Ya namanya nggak punya bakat nulis, nggak punya talenta nulis. Waduh. Nulisnya orang sanguin, ini penting, tanda serunya bisa 10 gitu kan, emosinya masuk di dalamnya. Ditolak terus. 4 tahun ditolak. Saya bikin perusahaan penerbitan sendiri. Sampai sekarang perusahaannya masih ada, akhirnya dipakai untuk menerbitkan buku-buku pengayaan namanya pendidikan dengan label ABC sama Anak Cina Berakhlak, sama ACB, sama Happy Holy Kid masuk Gramedia. Jadi yang non sekolah, ya sekolah pakai penerbitan yang lain. Tapi itu dulu awalnya saya bikin penerbitan itu karena saya ditolak terus, saya terbitin sendiri gitu. Sampai akhirnya butuh waktu 6-7 tahun Gramedia terima buku saya. Baru saya atur nih, butuh nge-branding, butuh distribusi luas, masukin Gramedia. Jadi kalau setahun saya nulis 4 buku. 1 masukin Gramedia, 1 anti offset, 2 untuk margin yang gede, cetak sendiri gitu. Terus begitu. Maka begitu sudah nulis buku sekitar ya tahun 2020, 10 tahun kemudian dites temperamen dasar, sudah berubah. Jadi orang bisa berubah temperamen dasar, bisa. Ya, karena masalah ilmu yang namanya plastisitas otak. Nah, banyak orang kalau melihat sekarang, aduh saya kalau punya anak kayak Pak Yunus betapa bangga senangnya ya gitu. Ngomong bisa, nulis bisa, animasi bisa, keuangan bisa, ini bisa. Tunggu. Ibu mau punya anak seperti saya? Iya. Ibu saya stroke loh gara-gara saya. Kalau bapak ibu punya anak nakal, bersyukurlah. Itu berarti tanda-tanda pinter. Anaknya manis, duduk diam. Udah jangan bilang bodoh, itu anak ajaib, anak baik. Baik hati. Lihat positifnya aja. Tapi gimana kita mengerti anak kita gimana. Kalau saya dari dulu tuh selalu menekankan assessment ya. Sidik jari, emang sidik jari orang Kristen boleh? Boleh lah, kan sidik jarinya bukan kedukun. Sidik jarinya di scanning pakai komputer. Yang mengolah data komputer, pakai algoritma kepribadian bawa. Jadi itu ya nggak ada dukunnya sama sekali. Kalau Anda cari, Pak anak saya dokter apa insinyur ya, saya udah tanya sih sama kakek-kakek di gunung sana. Itu dukun. Kalau dites pakai sidik jari, pakai komputer kayak ke Mabes Abri atau ke Polri atau ke tes bikin paspor itu kan sidik jari. Lalu diolah sama komputer, boleh. Itu namanya biometrik sidik jari. Ada yang ada hubungan sama otak. Berikutnya lagi. Dari tes sidik jari nanti akan ketahuan anak saya tahun 98 tahun 2000 di gereja masih perdebatan sidik jari boleh apa tidak. Saya pikir ada mabuk agama. Saya mau anak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3 sebelum masuk SD saya pengen tahu gaya belajarnya masing-masing supaya pendampingan dan parentingnya itu customize. Yang bagus itu kan customize. Anda punya duit miliaran beli mobil ya kan bisa customize kan. Saya minta joknya ungu biru dibuatin loh. Customize itu berarti spesifik. Jadi gaya parenting apa? Ada yang mengatakan autokrasi, demokrasi begini. Bagi saya nggak begitu harusnya. Yang satu demokrasi, yang dua apa? Gayanya beda-beda. Gaya belajarnya beda-beda. Kita mau temenin belajar atau kita tinggalkan. Beda anak, beda jenis gaya tipe belajar beda. Yang satu mau belajar sama temennya diundang ke rumah kita atau malah biar di kamar. Kalau dia auditory, waduh, apalagi punya musical intelligence, waduh belajarnya di kafe. Anak saya nomor 1, visual tulisan, masuk kamar ke perpustakaan. Nomor 3, suruh di kamar, ya tidur dia. Ke perpustakaan, aduh Pak, nggak bisa aku di perpustakaan, sepi kayak kuburan. Pak, aku mau ke mall. Besok kamu ulangan 3 macam lu ke mall. Ya aku kan mau belajar. Belajar ke mall gimana sih?
Papa sama anak sendiri nggak percaya. Loh, belajar kok ke mall? Ya iya, aku bisa di sana. Bener, dia belajar. Aku ragu-ragu kan, tak susul aja deh. Dia di kafe, di pojokan di mall itu, ngambil kursinya pun deket pinggir, ada musik jedung-jedung, banyak orang lewat. Lavin, kamu bisa belajar di sini? Pak, di sini live, Pak, live. Ada tanda-tanda kehidupan. Rumah kita kayak resort, Pak. Rumah saya kan gede kan, halamannya 1.500 meter, tak bikin emang kayak gaya Bali, kasih batu-batu, kasih bahkan kain kotak-kotak lagi. Jadi kalau masuk rumah bawanya tidur, Pak, gitu. Nah, nomor 1 senang banget belajar di rumah, nomor 2 ke mall. Tapi karena kita mengerti, baru sadar, kayak kadang ngerti aja, kadang kayak nggak sadar begitu. Iya, nomor 3 kan auditory. Nah, kalau kita mengerti begitu, kan kita parentingnya nggak salah. Maka kalau saya nih, kalau anaknya masih usia malah kalau syukur ya belum masuk SD, tes aja sidik jari. Nanti yang dibutuhkan, paling banyak dibutuhkan terutama gaya belajarnya. Atau juga jenis kecerdasan. Kalau ketahuan kan, wih punya kecerdasan sosmednya bagus loh. Wih jadi YouTuber nggak apa-apa tuh, duitnya banyak. Tapi kalau dia nggak, hanya ikut-ikutan temen. Aku mau jadi YouTuber gitu, ikut-ikutan nggak punya kecerdasan dalam bidang itu. Ya kakak banyak lah duitnya. Saya YouTuber juga, tapi bukan kecerdasan dalam bidang itu saya nggak tinggi. Ya nggak kayak yang lain ya, memang itu bisa butuh keahlian untuk mengelola itu, atau juga kontennya sih banyak faktor sebenarnya. Tapi kalau kita tahu dari awal kan lebih enak. Dan itu kan bisa dengan assessment. Kecuali karismatik banget ya, saya nggak mau assessment, Pak, saya mau puasa aja 40 hari, Pak, atau mau cari dengar suara Tuhan, anak saya jadinya apa cocoknya gitu. Ya udah, carilah pendeta sakti, suruh dia puasa 40 hari, lalu anaknya dibawa ke pendeta itu. Anak bapak yang ini cocoknya insinyur, ini dokter ya, ini pengusaha gitu. Nah kalau nggak dengar suara Tuhan, taunya salah. Kayak kelinci suruh belajar jurusan renang. Pendetanya sesat, anak-anak kacau. Bukan saya nggak menghargai karismatik atau pendeta yang punya marifat. Sesuatu yang memang kita bisa ukur secara alat. Nanti kalau sudah diukur, dites, cerdasnya cocoknya dagang, pergilah ke pendeta, minta diberkati. Tapi udah bener nih, pas nih si kelinci jurusan lari. Anak bapak pintar-pintar ya? Enggak. Anak saya itu kelinci ngambil jurusan lari, kura-kura yang ngambil jurusan berenang. Yang satu Raja Wali yang ngambil jurusan terbang kan gitu. Jadi mereka jadi hebat. Berikutnya lagi. Dari tes sidik jari nanti juga akan muncul ini loh. Cara anak kita mengambil keputusan. Kalau anak kita tipenya tipe senang. Nak, belajar matematika itu menyenangkan loh, nak. Anak kita tipenya untung. Nak, melayani Tuhan tuh untungnya banyak loh. Anda punya suami tipenya untung. Lalu Anda bilang begini sama suami, Papa, kamu tuh harus memberi, Pak. Kamu harus melayani. Kenapa? Ya hidup ini nggak hanya cari untung terus, harus memberi. Laki-laki tipe untung, dikasih tahu jangan cari untung terus. Percumalah ngomong sama perempuan ini nggak ada otaknya, kan gitu kan. Lebih baik ngomong sama suami, Papa, melayani itu untungnya banyak loh. Untungnya apa? Loh, kita di gereja melayani, kita merasa damai. Kalau damai, Pak, nanti ngambil keputusan bisnis. Tepat, Pak. Untungnya itu kita nggak banyak kesalahan. Yang kedua, Pak, untungnya, Pak, di gereja tuh banyak orang-orang yang baik, ya. Yang jahat juga ada. Tapi kalau kita punya relasi orang-orang yang baik-baik, ya mungkin kalau di luar sana ditipu sama 5 pengusaha, di gereja mungkin ditipu 1 kali lah gitu. Ya, kita jangan juga menjanjikan bahwa di gereja gak ada penipu, itu banyak saudara. Anda juga bukan banyak, ada, tapi kan dia berpikir bahwa ada keuntungan gitu kan. Maka orang yang mikir untung pelit pun dia akan memberi loh. Kita pakai bahasanya dia. Anak saya nomor 3, waduh itu paling susah tuh, kontra tuh otaknya. Tapi karena saya tahu dia tipe kontra, saya tidak boleh mengarahkan terlalu jelas. Dia sekolah fashion. Waktu itu saya masih diberkati, Pak, aku bagusnya di London, apa di Milan, atau di New York, Pak. Saya nggak suka tiga-tiganya. Saya pengen dia ke Australia aja, toh Australia itu artnya juga cukup bagus, pergi nggak terlalu jauh. Daripada kalau ke Amerika, anak masuk angin atau sakit, kita terbang 18 jam, jangan-jangan sampai di sana udah dipanggil Tuhan, kan gitu kan. Kayaknya saya nggak siap untuk anak terlalu jauh gitu. Jadi saya pengen di Australia. Tapi anak saya itu tipe kontra. Saya bilang begini, walaupun sewaktu saya diberkati punya duit banyak, doakan Papa, diundang pelayanan ke Eropa, ke Australia, ke Amerika ya. Aneh lebih ajaib, dalam waktu 4 bulan saya diundang pelayanan ke 3 negara ini. Jadi saya tiketnya gratis kan, tinggal bawa anak. Sampai di Belanda pelayanan, sama ke Jerman waktu itu kita mampir ke London. Saya bilang sama anak saya, kamu harus sekolah di sini. Kenapa? Dia tiba kontra.
Dan saya nggak mau dia di situ. Tapi karena dia tipe kontra, saya malah ngomong begitu, kamu kalau rendah. Kamu lihat coba kota ini. Kotanya seni. Suasananya seni, atmosfernya seni. Darah seni kamu hidup nih. Pak, tapi konseling mahal ya. Yalah, papa lagi diberkati. Ah, enggak lah, Pak. Aku pikir dulu gitu. Tapi kalau saya bilang begini, nak, kamu gak usah di sini ya, konseling mahal banget. Kira-kira anak saya bakal ngomong apa? Papa nggak mampu bayari saya. Ngapain tuh nyumbang-nyumbang sekolah di pedalaman? Anak sendiri nggak dibayari, begitu loh. Anak saya tuh tipe fight. Kepala sekolah dilawan, pendeta dilawan, semuanya dilawan. Bahkan kadang dimaki-maki. Waktu di SMP itu, waduh, sampai itu di sekolah itu kepala sekolah di prinsipal dimarah-marahi pun bukan dimarah, dimaki-maki. Sampai saya tuh berdoa, Tuhan tolong, Tuhan, doa saya Tuhan, jangan sampai sekolah tahu kalau itu anak saya, Tuhan tolong. Itu doanya begitu, saudara. Mau doa apa lagi coba? Oh, anak gak ada takutnya sama sekali. Dan tipe kontra. Jadi ya begitu malah dia ngomong begitu. Oke, singkat cerita ke New York. Levin, coba lihat sekolah ini. Kita pergi ke sekolah ini, ada berbagai branded internasional di dunia sedang bikin project di sini, dan mereka masing-masing mahasiswa buka booth untuk dapat kontrak. Ini sekolah yang udah link dengan industri ini yang kamu cari. Gitu, saya dorong ke situ. Dia otaknya kontra, mikirnya selalu yang kita nggak pikirin. Pak, kita udah 5 hari di New York. Tiap malam bunyi sirine, duing. Ini kota kayaknya nggak aman ya, Pak ya? Itu nggak ada hubungannya sama sekolah kamu. Kamu tuh anak Tuhan, anak hamba Tuhan. Malaikat di mana-mana bakal lindungin kamu. Jadi kalau kita ya ngomong, dia mikirnya yang lain gitu. Makanya saya malah tak suruh di situ. Kenapa? Saya nggak pengen dia di situ. Eropa sudah tinggal berangkat ke Australia, sudah nggak banyak ngomong udah. Kalau dia sudah tolak yang lain. Coba kalau kita nggak ngerti tipe otaknya, pasti kan kita akan cenderung dengan pikiran kita dong. Wih, ini waktu itu kan pound sterling 17.000, 18.000. Wih, minum kopi 5 pound sterling. Tapi kita nggak boleh ngomong begitu. Ya namanya anak kontra. Coba ada punya suami kontra, punya istri kontra. Duh, kayak nikah setan loh. Berantem terus ya kan. Tahu nikah setan ya kan. Bangun tidur lihat setan, mau tidur lihat setan. Kita bisa kamar, keluar kamar lihat setan. Nah, nanti deh kita boleh bikin seminar ya, menikahi setan gitu ya. Oke, berikutnya lagi. Nah, intinya adalah apapun alat ukur yang dipakai menganalisa, mau temperamen dasar, mau foto karakter, mau MBTI, itu pasti akan keluar sisi positif negatif anak. Nah, sekarang yang penting dalam parenting konteksnya membangun gambar diri anak supaya punya gambar diri juara hidup, kan itu kan? Maka kalau lihat anak hasilnya keluar, maka lihatlah positifnya. Ya, oh anak saya sanguin, oke. Saya akan bilang sama dia, nak kamu tuh anak yang penuh belas kasihan, nak. Kamu tuh orang yang antusias, wih temenmu banyak banget, papa bangga loh, kamu kok bisa punya teman banyak banget, gitu ya. Jangan begini, ya. Suami juga begitu, suami istri tes, lalu suaminya sanguin. Tuh, bener kan, kamu tuh orangnya suka membesar-besarkan masalah, kamu tuh emosinya labil. Tuh bener aku bilang apa, kalau aku yang bilang kamu nggak percaya, kamu tuh orang nggak disiplin, begitu. Jadi kita pakai itu hasil tes hanya untuk tambah memojokkan. Negatifnya nggak usah dibahas, ya, karena tujuannya memberikan label kepada pasangan, label kepada anak. Udah label positifnya aja, dia tahu kok dirinya negatif. Yang dibutuhkan itu adalah anak menemukan. Ternyata ketika guruku, temanku ngomong negatifku semuanya, kan dia sebenarnya juga nggak sadar itu begitu. Tapi nggak ada makhluk hidup di dunia ini yang melihat sisi positifku. Gimana kalau ibu dulu belum menikah, masih gadis? Ya kan, orang tuanya, kamu tuh begini, semuanya, semua di rumah ini semuanya menyalahkan aku, gak ada yang menerima aku, rumah ini gak ada yang ngertiin aku, kan begitu kan. Lalu tiba-tiba ibu masih gadis, ya kan, kuliah, ada cowok yang matanya buta kayaknya gitu ya, nggak lihat negatifnya ibu gitu loh ya. Dia bilang, biasanya apa, katakanlah kolerik gitu ya, wih kamu nih orangnya punya visi ya, produktif, tegas banget ya. Ketika Anda dilihat oleh orang lain di sisi positifnya, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya seperti dirimu, pacarku. Sungguh tiada lagi cowok seperti ini. Ya kan, dinikahi mau deh. Kenapa? Ini ada makhluk ajaib nih, bisa lihat sisi positif saya. Ketika kita dilihat sisi positifnya oleh seseorang, relasi terbentuk, relasi begitu kuatnya sampai mau dinikahi. Nah sekarang kita sama orang tua sama anak.
Kenapa kita nggak bisa ngomong sama anak? Kita nggak punya relasi. Kita punya akta lahir sih, relasi hukum. Tapi kita nggak punya relasi hati. Maka waktu kita itu bisa ngelihat anak positifnya, oh akui positifnya yang memang dia begitu. Dia orangnya melankolik, perfeksionis, berbakat analitis, walaupun dia kurang bermasyarakat, suka di kamar, nggak bisa gaul. Itu emang dia begitu. Tapi kalau kita akui sisi positifnya, yang memang begitu, ini gue banget nih. Jangan begini ya, anaknya kolerik, lalu kita bilang mencoba untuk, nak, kamu sekarang bisa lemah lembut ya? Maksud lo? Jangan memuji yang memang nggak ada di dia. Itu namanya tuntutan. Bapak punya istri agak gemuk. Lalu bilang, mah kamu langsing ya? Maksud lo? Bernubuat. Itu menuntut namanya. Suaminya, istrinya agak gemuk, tapi mulut senyumnya manis. Bilang aja, mah, gak usah capek-capek diet lah. Yang penting kamu jangan marah-marah. Dan aku senang selama ini kok. Aku gak peduli sampai kamu berat badan berapa. Karena selama ini aku nikmat kok. Hidup sama kamu baik hati, senyum, gak banyak marah. Itu kan sesuatu yang dia banget kan gitu loh. Pujilah sesuatu yang dia banget. Udah kira-kira gitu aja. Nah anak tuh begitu juga. Sampai dia tuh merasa bahwa ini gue banget nih. Papa tuh ngerti aku. Karena kebanyakan orang itu gak merasa penerimaan. Penolakan, gak ada serotonin, gak bisa konsentrasi. Kalau terus menerus ya, penolakan terus menerus ya. Pergi aja tes HRV. Nanti pasti simpatik tone-nya tinggi. Kekurangan parasimpatetik. Kurang parasimpatetik, pasti tidur susah. Makanya kalau saya latih olah nafas gitu, mau beli alat HRV sendiri atau EEG supaya nggak, ikut olah nafas Pak, alat nyaman ya? Nyaman tuh subjektif. Beli jam tangan untuk ngukur deep sleep. Kebanyakan orang cuma 10% dari total tidur. 8 jam tidur, tapi deep sleepnya 8 kali 6 menit. 42 menit. Ada olah nafas bulan, Pak 20%, Pak 30%, Pak saya bisa 50%. Pak. Regenerasi sel terjadi saat deep sleep. Maka Tuhan berkata, Alkitab berkata, Mazmur berkata, di tempat tidurnya engkau menyembuhkan dia sama sekali dari sakitnya. Nah kalau anak bisa deep sleep, tidur pules. Mana bisa tidur pules, hatinya nggak mengalami penerimaan. Bagian kita hanya membuat anak merasa diterima, serotoninnya banyak, mudah fokus, sehat dia, karena sistem imunnya bagus. Jadi ketika anak tuh bahagia, sebagai penutup sebenarnya jawab, anak tuh bahagia merasa diterima, dia akan sibuk dan berani mengeksplorasikan fungsi-fungsi kecerdasan. Tapi kalau anak nggak merasa diterima, dia akan sibuk menenangkan perasaannya dan sibuk bertanya yang tidak jelas. Apa tuh bertanya nggak jelas? Ya kayak ibu nanya bapak gitu, kan sering ya istri nanya yang nggak jelas. Sudah jelas-jelas dinikahi, anak sudah 3, masih nanya, Pak. Kenapa sih? Kamu tuh cinta aku gak sih? Sudah dinikahi masih nanya. Ini di sini ada bapak yang punya istri suka nanya masih begitu, ya kan? Lah coba banyak kalau anak nih. Mah, aku ini anak siapa sih? Ya anak mama lah gitu. Kenapa nanya begitu gitu, Pak? Mungkin dia lihat foto keluarga gitu ya. Kok aku beda sendiri ya, gak kayak kakak adik. Jangan-jangan di rumah sakit aku ketuker ya gitu. Karena dia gak merasakan penerimaan. Dia banyak pertanyaan yang gak jelas. Nanti aku ada yang mau nikah aku sama enggak, aku mau bisa jadi apa papa mama cinta aku ragu-ragu sih mama aku sayang aku apa enggak. Orang yang tidak mendapat penerimaan, gambar dirinya rusak karena label yang salah, dia akan sibuk pertanyaan psikologis, sibuk pertanyaan hati. Apa tuh hati? Pertanyaan matematika, 1 tambah 1 berapa? Tapi pertanyaan psikologis ini, aku anak siapa, aku bisa jadi apa, aku besar apa ada yang mau sama saya. Karena ini pertanyaan gak pernah selesai, namanya pertanyaan hati. Dia gak ada waktu untuk eksplorasi fungsi kecerdasan. Anak yang ini masalah ini beres. Karena orang tuanya kalau marah pun, kalau kamu nilainya jelek, nanti masa depanmu semuanya demi dia loh. Dia dimarahi tapi merasa dicintai. Berbeda dengan, kalau kamu gak nangis, bikin papa malu. Ngerti gak? Papa nulis buku nih, parenting. Untung saya gak ngomong begitu loh. Enggak, saya gak ngomong begitu. Enggak, saya tidak pernah ngomong begitu, walaupun hati saya begitu. Supaya anak merasa dicintai. Ketika anak merasa dicintai, dia rasa aman. Dia berani coba. Orang nggak berani coba, ya biasa-biasa saja. Ya karyawan cocok lah. Mana mungkin entrepreneur, mana mungkin pengusaha. Gak bisa. Nah, berani mencoba jauh lebih penting daripada prestasi akademik. Tapi berani coba muncul karena rasa aman. Jadi sebenarnya makanya takut akan Tuhan permohonan hikmat.
takut akan Tuhan diberkati. Karena dalam takut akan Tuhan pasti hal-hal seperti ini akan terjadi dalam keluarga. Oke.